Puff, Raja Peri setengah langkah dari klan iblis banteng besar menyemburkan seteguk darah, yang tak hanya dimuntahkan, tetapi juga dimuntahkan karena malu dan marah. Sungguh memalukan baginya bahwa ia begitu tak tertahankan di tangan orang lain, menamparkan tangan demi tangan. Sapi tua, menyerahlah padaku. Saat aku menunggang kuda, aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu dari kematian. Harimau itu meraung ke langit dan berteriak, seluruh tubuhnya memancarkan aura raja yang kuat. Apa yang telah dicapai Hu Xiaotian sekarang? Mengapa rajanya begitu mengerikan? Beberapa orang dari keluarga peri ketakutan. Apakah dia akan menjadi raja abadi sejati? Orang-orang tua dari klan Guntur dan Petir bahkan lebih ketakutan. Banyak orang terkejut. Hu Xiaotian benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika ia tidak mencapai ranah Raja Peri, ia seharusnya tidak jauh dari ranah Raja Peri. Ia kemungkinan besar akan menjadi Raja Peri di era besar ini. Hu Xiaotian hidup untuk waktu yang lama. Ia telah ada di periode kehancuran besar. Kemudian, ia meninggal dan meninggalkan medan perang tanpa batas, yang penuh dengan kekuatan dominan untuk menghancurkan 9 istana iblis. Kini, setelah kembali dari Jalan Senyu, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Naga kuno yang mampu menantang Gunung Longzu secara langsung kini berada dalam kondisi yang lebih baik dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Siapa yang akan melawan Raja Abadi? Inilah yang dipikirkan banyak orang saat ini. Raja Peri setengah langkah dari klan iblis banteng besar sangat malu dan marah sehingga ia berkata, "Akulah Raja Peri setengah langkah. Bagaimana kau bisa menjadi tungganganmu? Kau hanya bermimpi. Jika kau tidak ingin menjadi tungganganku, hanya ada satu jalan buntu." Hu Xiaotian tidak mengatakan apa-apa kepadanya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura, yang langsung menyelimuti Raja Peri setengah langkah dari klan iblis banteng besar. Klan harimau terbang adalah binatang suci. Kekuatan darahnya sangat mengerikan dan dapat menghancurkan semua binatang. Raja Peri setengah langkah dari klan iblis banteng besar merasakan aura kekuatan darah ini. Ia terkejut dan membuka matanya, tak percaya. Momentum ini terlalu mengerikan, melebihi darah monster kuat manapun, sehingga darah mereka tak terlihat bergetar. Hu Xiaotian mengangkat tangannya dan menepukkannya. Mata Raja Peri setengah langkah dari klan iblis banteng besar mengecil dengan ganas, lalu meraung, "Tunggu sebentar. Aku sudah memberimu kesempatan. Sudah terlambat." Hu Xiaotian sangat tegas, telapak tangannya tak ragu untuk jatuh. Raja Peri setengah langkah dari klan iblis banteng besar meraung ke langit dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan tamparan harimau yang mengaum di langit. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan dan bumi berguncang. Telapak tangan Hu Xiaotian menekan segalanya, langsung menghantam serangan Raja Abadi setengah langkah dari klan Niu Dali, dan menamparkan Raja Abadi Banbu dari klan Niu Dali dengan satu telapak tangan. Puff! Kepala Raja Abadi setengah langkah dari klan Iblis Sapi Dali meledak, dan satu generasi Raja Abadi setengah langkah ditembak mati dengan cara ini. Semua sekutu di langit menarik napas. Sungguh mengerikan. Momentum banyak orang di langit langsung turun, keringat dingin, bahkan keinginan untuk bertarung pun hilang. Di pihak aliansi Tiandao, melihat pemandangan seperti itu, orang-orang mendidih dengan antusiasme dan momentum. Ye Chen melihat situasi seperti itu, segera memanfaatkan kesempatan itu, meraung, "Bunuh! Bunuh! Bunuh! Bunuh!" Untuk sesaat, Tiandao meraung, luar biasa, dan semua orang sangat bersemangat. Di pihak Tianting, setelah melihat Raja Abadi setengah langkah dari klan Iblis Sapi Dali tewas mengenaskan, momentumnya melemah. Melihat momentum aliansi Tiandao yang dahsyat dan mematikan, ia pun merasa malu dan mulai mundur. Kaisar ke-8 melihat situasi ini, ia pun tak kuasa menahan diri, meraung, "Bunuh aku!" Kaisar ke-8 memimpin rakyat Tianting untuk melawan. Sekutu Tianting lainnya ragu-ragu dan akhirnya membunuh mereka. Karena kini mereka tak punya jalan kembali, hanya perang duniai. Hu Xiaotian berdiri di udara, tanpa bergerak, hanya melihat. Ia ingin memberi kedua belah pihak kesempatan yang adil untuk bersaing, sekaligus memberi kesempatan kepada generasi muda untuk merasakannya. Di pihak aliansi Tiandao, terdapat semangat juang yang kuat. Semua orang bagaikan darah ayam yang bergelut, dengan kekuatan tak terbatas. Di pihak aliansi Tianting, para lembu, iblis, guntur dan kilat, para peri, dan raja-raja surgawi terpukul dan mundur. Mereka hampir lolos dari medan perang dan melarikan diri. "Beranikah kau bertarung?" Satu-satunya pilar mereka, Ban Buxianwang, telah terbunuh. Rasanya seperti langit runtuh. Di pihak klan Petir dan Petir, Wu Xie secara khusus membunuh mereka. Selain itu, pembawa Ye Chen juga ditambahkan ke daftar dewa. Banyak ahli klan Petir dan Petir tewas, sehingga mereka terpaksa mundur dari pertempuran. Klan Xianling dan klan Tianwang dikepung oleh Xianzong dari Zhao Hua dan Xianzong dari Yaoqi. Kedua klan, Xianling dan Tianwang, sebelumnya telah dihancurkan. Sekarang mereka bergabung dengan Tianting karena ingin bangkit. Namun kini, dalam situasi jurang pemisah yang begitu tajam, baik klan abadi maupun klan Raja Surgawi terpaksa melarikan diri dari medan perang. Pada saat yang sama, beberapa keluarga menyadari bahwa situasi umum telah berakhir, dan mereka semua mulai mundur. Ketika Tu Feng menyadari bahwa seluruh situasi perang ini berat sebelah, jika ia bertarung seperti ini, ia pasti akan musnah. Ia langsung berkata, "8 Kaisar, kita harus mundur.
Kaisar ke-8 sangat enggan, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Ia hanya bisa menggertakkan gigi dan berkata, mundur. Sisi langit ini, bagaikan air pasang, dengan cepat mundur. Aliansi Tiandao memanfaatkan kemenangan ini untuk mengejar dan membunuh hingga jarak tertentu, lalu menyerah. Aliansi Tiandao meraih kemenangan telak, dan semua orang bersemangat. Pertempuran yang hebat, haha, mereka berani bersikap sombong di daratan Kyushu setelah melihat mereka di surga. Aku belum cukup membunuh kali ini. Jika mereka datang lagi, mereka tidak akan membunuh siapapun. Banyak orang merasa mereka masih punya lebih dari cukup. Ye Chen berkata, bersihkan medan perang, kali ini kita akan menerima banyak barang. Setelah itu, semua orang mulai membersihkan medan perang. Setelah merampungkan tugas, mereka mendapatkan banyak senjata, dan beberapa orang memiliki banyak barang berharga di dalam tas surga dan bumi mereka. Bagaimanapun, itu milik siapapun yang mendapatkannya. Ini untuk memberikan beberapa keuntungan bagi sekutu aliansi Tiandao. Ye Chen mendatangi Wu Xie dan berkata, kakak seperguruan, bagaimana kau bisa datang? Bagaimana mungkin aku tidak datang ke sini padahal kau ada di sini? Lagi pula, klan petir dan petir semuanya ada di sini, dan aku semakin ingin datang. Wu Xie berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kakak seperguruan, di masa depan, kita harus tetap berada di aliansi Tiandao. Di masa depan, dunia tidak akan damai. Saudara-saudara kita dapat berjuang berdampingan dan menghancurkan klan petir dan petir sepenuhnya. Wu Xie berkata sambil tersenyum, bagus. Ye Chen tertawa, lalu ia dan Wu Xie memulai formula memperkosa makhluk abadi, dan mulai menyerap kekuatan mereka yang terbunuh di surga. Di antara mereka, ada banyak Hunyuan Daluo Jinxian yang berkekuatan 5 atau lebih, begitu banyak kekuatan yang digabungkan, sangat mengerikan. Ye Chen belum sepenuhnya menyerap, ia merasakan kekuatan di tubuhnya melonjak, terlalu kuat, dan tidak bisa terus menyerap. Setelah Ye Chen menjelaskan beberapa hal kepada Hao Zeng dan yang lainnya, ia pergi berlatih secara tertutup. Perang ini telah menarik perhatian seluruh daratan Kyushu, dan semua orang memperhatikannya. Kemenangan atau kekalahan perang ini di luar dugaan banyak orang, tidak seorang pun yang dapat membayangkan bahwa aliansi Tiandao telah meraih kemenangan penuh. Istana surga datang dengan ganas dan melarikan diri dengan kacau. Wajah Kaisar ke-8 begitu muram sehingga ia tak pernah membayangkan akan kalah dalam perang ini. Ia sudah memperhitungkan hampir semuanya. Namun, hasil akhirnya masih sangat jauh. Sialan, sialan, Kaisar ke-8 meraung. Tu Feng berkata dari samping, kali ini kita masih belum sepenuhnya siap dan kita belum mengenal Ye Chen. Aku telah memberitahu Kaisar bahwa akan ada Raja Peri setengah langkah yang datang ke surga. Orang luar tidak bisa diandalkan. Mereka sama penakutnya seperti tikus yang sedang dalam bahaya. Kaisar ke-8 sangat tidak puas. Tu Feng berkata, mereka belum sepenuhnya menyerah kepada Istana Surga, tetapi bersekutu dengan Istana Surga untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Jika mereka kehilangan kepentingan, mereka tidak akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Kalau begitu ikat mereka ke surga, ujar Kaisar ke-8. Tak lama kemudian, Kaisar ke-8 mengadakan pertemuan dan mengundang semua sekutunya. Kali ini, setelah kekalahan, suasana hati semua orang sangat rumit. Kaisar ke-8 meminta mereka untuk datang, yang membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Kali ini kita kalah. Kali ini, bukan karena kita tidak cukup kuat, tetapi beberapa orang tidak mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Kaisar ke-8 tidak berbasa-basi dan langsung berbicara. Berbicara tentang ini, semua orang yang hadir terkejut dan merasa bahwa Kaisar ke-8 akan berunding dengan mereka. Kaisar ke-8 melirik semua orang yang hadir, dan berkata, mulai hari ini, kalian semua adalah musuh Ye Chen. Kalian tidak akan pernah mati. Jika kalian tidak mengerahkan seluruh kekuatan untuk membunuh Ye Chen, kalian akan menjadi yang terakhir dihancurkan. Dengan kata lain, aku tidak akan banyak bicara. Sekarang aku nyatakan, jika ada keluarga yang mundur lagi, surgaku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Nada suara Kaisar ke-8 sangat keras, tak seorang pun bisa menolaknya. Semua orang di tempat kejadian tampak muram. Kini mereka sepenuhnya berada di perahu yang sama dengan Tianting. Mereka tak bisa turun tangan lagi. Mereka hanya bisa mengikuti jalan Tianting menuju ke 8. 8 Kaisar, ada harimau mengaum langit di aliansi Tiandao. Keberadaannya sangat mengerikan. Dengan dia, tidak mudah bagi kita untuk menang. Kata klan petir dan petir tua itu. Hu Xiaotian hanyalah Raja Peri setengah langkah. Bukankah aku punya Raja Peri setengah langkah? Kaisar ke-8 berkata dengan dingin. Raja Peri setengah langkah dari klan iblis banteng besar telah mati di tangan Hu Xiaotian. Cara lama orang-orang Xianling. Apakah kau mencoba meningkatkan ambisi orang lain dan menghancurkan gengsimu sendiri? Kaisar ke-8 memandang keluarga abadi dan berkata, apakah Raja Abadi setengah langkahku di surga sebanding dengan klan iblis sapi besar? Kali ini, iblis banteng besar tidak berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, karena iblis banteng besar kehilangan Raja Peri setengah langkah dan tidak lagi berharga. Raja Peri setengah langkah dari surgaku akan segera datang, dan bunuh harimau Xiaotian terlebih dahulu. Tu Feng berkata dengan sungguh-sungguh, ini untuk memberi semua orang kesempatan.
Mendengar kata-kata Tu Feng, semua orang di tempat kejadian merasa sedikit lega, tetapi harimau raung langit tidak mati, yang membuat mereka gelisah. Raja peri seperti Hu Xiaotian tidak muncul, dan momentum pertempurannya terlalu mengerikan, meninggalkan kesan yang tak terlupakan bagi mereka. Di pihak aliansi Tiandao, semua kekuatan utama telah mundur dari aliansi Tiandao dan kembali ke gerbang leluhur mereka. Setelah Perang Dunia Pertama, Ye Chen telah berlatih secara sembunyi-sembunyi. Ia ingin menembus lapisan ke-6 Hunyuan Daluo Jinxian. Ia baru saja menembus lapisan ke-5 Hunyuan Daluo Jinxian, dan sekarang ia ingin menerobos lagi, yang sulit. Namun, ia juga ingin mencobanya, karena kekuatan yang diserap tubuhnya terlalu kuat. Hu Xiaotian datang ke Gunung Longzu lagi. Berdiri di dekat Gunung Longzu dan memandangi puncak Gunung Longzu, ia berkata, kau tidak bisa melindungi keturunanmu. Rasa terima kasih dan dendam tahun-tahun itu harus dibayar kembali dengan darah seluruh rakyat klan naga. Para naga di Gunung Longzu semuanya mendebarkan. Hu Xiaotian datang lagi. Satu persatu, mereka mundur ke tepi kabut peri, berdoa memohon perlindungan naga kuno. Raung, naga kuno itu mengeluarkan suara nyanyian naga, dan kemudian, di tempat yang diselimuti kabut peri, kabut abadi melonjak, dan kepala naga raksasa muncul dari tanah yang diselimuti kabut abadi. Kepala naga itu agak kabur, menjulang, dan seluruh kepalanya masih diselimuti kabut peri. Sekalipun kau memiliki darah binatang buas, kau tak boleh begitu merajalela. Bukaan kepala yang besar itu memekakkan telinga seperti suara lonceng. Harimau itu meraung dingin, bagaimana mungkin aku merajalela? Apa yang bisa dibandingkan dengan klan nagamu yang tak tahu malu? Hari ini, biarkan aku melihat apakah kau bisa menahan seranganku. Ketika naga itu meraung ke langit, seluruh tubuh naga itu meraung. Semua orang Longzu di Gunung Longzu ketakutan dan bersembunyi. Naga itu meraung ke kepala naga dan meraung ke kepala naga. Boom! Kedua kekuatan itu tiba-tiba meledak, dan Gunung Longzu berguncang, dan udara di sekitarnya mengeluarkan suara ledakan, memekakkan telinga dan sangat menakutkan. Tubuh Hu Xiaotian diam, dan gas darah menyembur keluar. Darah binatang buas supernatural itu luar biasa dan memiliki kekuatan penindasan yang sangat kuat. Di Gunung Longzu, naga kuno itu bernyanyi ke langit. Gelombang suara yang mengerikan menyapu langit, dan seluruh kehampaan beriak dengan riak tak terlihat. Hu Xiaotian sekali lagi meninju, hanya tinju yang ganas menghancurkan segalanya, akan menyebarkan sebagian besar kabut peri. Situasi di Gunung Longzu tiba-tiba muncul, tetapi itu hanya sekilas. Tidak ada yang benar-benar bisa melihat apa yang ada di Gunung Longzu. Gulong dan Hu Xiaotian sama-sama setara. Untuk sementara waktu, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, harimau mengaum hari itu, dan kemudian pedang hitam muncul di tangannya. Pedang hitam itu adalah artefak yang dipinjam dari tangan Ye Chen. Sebelumnya, Hu Xiaotian telah mencoba menggunakan artefak tersebut. Akhirnya, ditemukan bahwa pembuluh darah yang terkandung dalam tubuh surgawi Hu Xiao dapat meningkatkan kekuatan artefak. Darah binatang buas dalam tubuh surgawi harimau mengaum juga mengandung kekuatan ilahi. Meskipun di negeri dongeng, kekuatan darah ilahi sangat berkurang, tetapi jauh lebih baik daripada kekuatan abadi untuk mengaktifkan artefak. Setelah harimau Xiaotian mengeluarkan pedang hitam, ia segera menuangkan kekuatan darah ke dalam pedang hitam itu. Cahaya hitam dari pedang hitam itu mekar, dan momentumnya sangat kuat. Hu Xiaotian membunuhnya dengan pedangnya. Cahaya pedang hitam itu membunuhnya. Ia ingin membelah Gunung Longzu menjadi dua. Tampaknya naga kuno Gunung Longzu juga merasakan kekuatan ilahi artefak tersebut. Ia meraung, lalu cahaya perak meletus dan membunuh harimau itu. Cahaya perak itu bertabrakan dengan pedang Hu Xiaotian, dan keduanya terus meledak. Roh pedang hitam itu sangat kuat, menghancurkan semua cahaya perak. Cahaya hitam itu membunuh Gunung Longzu. Ketika meledak, kabut peri berhamburan, memperlihatkan sudut Gunung Longzu. Kali ini, situasi di Gunung Longzu dapat terlihat dengan jelas. Hu Xiaotian menyipitkan matanya dan melihat kilatan perak di Gunung Longzu. Cahaya perak itu seperti sebuah wadah. Kekuatan ledakan dahsyat tadi berasal dari sana. Mata Hu Xiaotian berkilat dan berkata, kau bukan naga sungguhan. Apa kau hanya alat Raja Peri? Suara harimau yang meraung di langit mereda, dan wajah orang-orang dari klan naga itu tiba-tiba berubah. Ternyata gunung itu bukan naga sungguhan, melainkan alat Raja Peri. Aku memang seekor naga, kata lelaki tua itu. Ya, kau memang naga, tapi kau hanyalah roh naga. Harimau itu meraung dalam dingin. Semuanya naga. Gulon tidak membantah. Harimau itu meraung, itu terlalu jauh. Aku keluar dari kolam naga hamil. Gulong berkata, mata Hu Xiaotian berbinar sedikit, dan berkata, itu adalah baptisan kolam naga hamil. Gulong berkata, hubungan antara klan naga dan klan harimau Feitian telah diselesaikan sebelumnya. Jangan berhenti, bukankah klan harimau Feitian menghilang saat itu? Begitulah nasib harimau Feitian. Kalau tidak, bukankah keluarga harimau Feitian akan musnah total? Sekarang hanya aku dan putraku yang tersisa. Bahkan jika cucuku lahir, mereka bukanlah dewa dan binatang berdarah murni. Apakah klan nagamu juga begitu? Hu Xiaotian dipenuhi kebencian. Keluarga nagamu memiliki kolam naga hamil, yang dapat meregenerasi klan naga, tetapi jika klan harimau terbangku menghilang, mereka akan punah total. Ini berbeda.
Gulong berkata, apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin menghancurkan kolam naga hamil? Tanda tanya petik 2. Kau benar, aku akan menghancurkan kolam naga hamil. Aku akan membuat klan naga kehilangan ketergantungan mereka sepenuhnya, kata Hu Xiaotian tegas. Gulong mencibir, bisakah kau menghancurkan kolam naga hamil? Bahkan Raja Peri pun tidak dapat dihancurkan. Petik 2. Lalu aku akan menjadi eksistensi di luar Raja Peri. Harimau itu meraung di langit. Tatapan Gulong berubah. Kepercayaan diri dan semangat mendominasi Hu Xiaotian sungguh mengerikan. Setelah suara harimau Xiaotian mereda, ia melangkah maju dan menyerbu Gunung Longsu. Pedang hitam di tangannya ditebas, yang sangat kuat dan menakutkan. Naga kuno itu meraung, dan 9 sinar cahaya meledak, berubah menjadi 9 naga raksasa dan menyerbu Hu Xiaotian. Ke-9 naga itu semuanya berwarna perak, dan cahayanya sangat menyilaukan. Dengan raungan naga yang memekakan telinga, mereka menyerbu ke langit yang dipenuhi harimau yang meraung. Boom! 9 naga bertabrakan dengan cahaya pedang hitam, dan cahaya pedang hitam itu meledak. 9 naga meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya perak, memicu riak yang kuat. Sebaiknya kau berhenti, setidaknya sekarang kau tidak bisa menghancurkan Gunung Longsu, kata Gulong. Hu Xiaotian berkata, jika kau tidak mencoba, bagaimana kau tahu kalau kau bisa menghancurkannya? Hu Xiaotian tidak semudah itu. Menyerahlah, jika tidak, ia takkan mampu bertahan di medan perang tak berujung selama bertahun-tahun. Hu Xiaotian kembali membunuh, mengayunkan pedang di tangannya, meraung dengan pedang, dan menebas Gunung Longsu. Naga kuno Gunung Longsu meraung, Jiulong membunuh bersama, dan meledak di langit dengan cahaya perak. Memancarkan kekuatan tak tertandingi. Boom! 2 kekuatan mengerikan bertabrakan, kekuatan itu mengguncang langit. Pedang hitam bertabrakan dengan cahaya perak dan meledak satu sama lain, mengguncang dunia. Gunung Longsu berguncang, Jiuxiao meledak, harimau mengaum, dan naga bernyanyi. Dong Huangzu berguncang, semua orang menyaksikan perang. Hu Xiaotian bertarung lagi dengan Gulong. Kali ini, kekuatan Hu Xiaotian tampaknya lebih dahsyat. Mengerikan, jika Raja Peri tidak keluar, siapa yang akan melawannya? Seberapa kuat naga kuno di Gunung Longsu? Kenapa kau tidak bisa melihat tubuh aslinya? Banyak orang bersorak kegirangan. Di Gunung Longsu, Hu Xiaotian menyerang dengan ganas, dan pertempuran semakin sengit. Kabut abadi di Gunung Longsu terus-menerus tersingkap, dan Hu Xiaotian perlahan-lahan melihat apa yang ada di Gunung Longsu. Itu adalah sebuah tripod dengan 9 kepala naga yang semuanya menghadap keluar. Ekspresinya ganas dan mengerikan. Jiulongding, harimau itu meraung dan langit pun ketakutan. Ya, itu Jiulongding. Gulong meraung. Apakah harta karun naga itu masih ada? Wajah Hu Xiaotian menjadi muram. Apakah kau roh naga Jiulongding? Ya, tapi aku hanyalah salah satu roh naga di Jiulongding. Gulong berkata, ada 9 roh naga di Jiulongding. Harimau itu meraung dan langit pun ketakutan. Gulong berkata, hanya ketika Jiulong bangun, Jiulongding baru bisa benar-benar bangun. Pada saat itu, hanya Raja Abadi yang bisa bertarung. Wajah Hu Xiaotian berubah serius, lalu ia berbisik, kalau begitu aku akan membunuhmu, roh naga, dan membuat Jiulongding menjadi reruntuhan. Setelah itu, akan lebih sulit baginya untuk melawan naga itu. Harimau itu mengaum di langit, menghunus pedangnya untuk membunuh, tanpa memberi ruang, mengerahkan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, kekuatan seluruh tubuh Tiger Xiaotian bahkan lebih mengerikan. Di belakangnya, seekor harimau putih raksasa muncul, dan seluruh tubuhnya juga mulai berubah menjadi monster, menjadi mode bertarung pamungkas. Harimau itu mengaum di langit, dan cahaya pedang hitamnya dapat membunuh bintang-bintang dan menghancurkan seluruh dunia. Gulong melihat bahwa Hu Xiaotian telah sepenuhnya memasuki kondisi pertempuran, dan ia pun bermartabat. Kini, kekuatannya sebagai roh naga tak mampu sepenuhnya melepaskan kekuatan kuali Jiulong. Kuali itu 1/9 kekuatan naga. Namun, bahkan 1/9 kekuatannya pun begitu dahsyat. Naga itu meraung, dan cahaya kuali Jiulong bermekaran dan bergetar. Sebuah kekuatan melesat keluar dari mulut kuali Jiulong dan menganugerahkan berkah kepada Gulong. Cahaya perak di sekujur tubuh Gulong semakin menyilaukan, bagaikan gumpalan cahaya perak menyinari langit. Naga kuno itu meraung, menyemburkan cahaya perak, setiap cahaya yang ditumpas berbenturan dengan cahaya pedang Hu Xiaotian. Langit terus meledak, langit bergetar, galaksi meledak, dan bumi tenggelam. Semua orang tercengang, tarik napas, ini baru setengah langkah. Pertarungan antar peri begitu mengerikan. Bagaimana dengan rencana Raja Peri? Gumam beberapa orang, aku tak bisa membayangkannya. Harimau yang mengaum di langit terlalu mengerikan. Aku khawatir ia benar-benar tak terkalahkan di bawah Raja Abadi. Menakutkan, karena turbulensi di Gunung Longsu, banyak orang dari klan naga sangat terkejut oleh kekuatan tersebut hingga mereka muntah darah dan pucat pasi. Mereka hampir tak bisa bertahan. Bunuh, Hu Xiaotian meraung, selangkah demi selangkah, memaksa mereka mundur ke Gunung Longsu, mata mereka merah padam. Gulong juga mengerahkan seluruh kekuatan pembunuhnya, dan bertarung mati-matian dengan Hu Xiaotian. Kedua kekuatan itu terus-menerus meledak di langit di atas Gunung Longsu. Cuaca Hu Xiaotian penuh dengan momentum, dan langkahnya tak henti-hentinya. Dengan setiap langkah,
kekuatan darah di belakang Hu Xiaotian bagaikan teratai darah. Setelah setiap teratai darah meledak, momentum Hu Xiaotian meroket, dan kekuatan serangannya meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan Hu Xiaotian tidak terkuras habis, tetapi terus menjadi kuat, yang cukup untuk menunjukkan kengerian darah hewan sucinya. Naga kuno itu juga merupakan naga yang melantunkan langit. Cahaya perak terus-menerus meletus dari kuali 9 naga dan menganugerahkannya, membuat kekuatannya semakin kuat. Kuali 9 naga bergetar, kuali 9 naga bergetar, dan setiap mata naga bersinar dengan cahaya perak. Kemudian, 8 naga lainnya tiba-tiba meledak dengan cahaya perak, dan suara nyanyian 8 naga bergema di langit. Kemudian, ada 8 naga lagi di langit, dan kuali 9 naga berkumpul bersama. Di kejauhan, orang-orang hanya bisa melihat 9 kepala naga muncul, samar-samar, tetapi Hu Xiaotian dapat melihat dengan jelas. Wajah Hu Xiaotian tenggelam, dan seluruh Jiulong muncul. Apakah Jiulongding telah pulih sepenuhnya? Namun, Hu Xiaotian kemudian tenang. Ia memandang 8 naga lainnya, menggelengkan kepala, dan berkata, mereka belum benar-benar pulih. Mengapa 9 naga muncul sekaligus? Ada seseorang yang mengawasi dari kejauhan, yang sangat menakutkan. 9 naga, lebih dari 1 naga di gunung. Ketika orang-orang naga melihat pemandangan ini, mereka terkejut, dan kemudian mereka terkejut. Hu Xiaotian mengeluarkan jeritan panjang, dan kemudian teratai darah di belakangnya terus meledak, tanpa takut membunuh Gunung Longsu. Selain naga kuno pertama, 8 naga lainnya semua bergegas menuju Tiger Roaring Sky. Hu Xiaotian dan 8 naga bertarung dengan sengit bersama, dan 8 naga mengepung Tiger Xiaotian. Harimau itu meraung dengan pedangnya dan bertabrakan dengan cakar 8 naga, dan cahaya perak memercik kemana-mana. Serangan Hu Xiaotian sangat dahsyat. Di antara pedang, cakar 8 naga terbelah oleh pedang hitam. Tubuh 8 naga mulai tidak lengkap. Salah satunya terbelah menjadi 2 bagian oleh Hu Xiaotian, dan berubah menjadi gumpalan cahaya perak lalu menghilang. 8 naga bukanlah lawan Hu Xiaotian. Cahaya pedang Hu Xiaotian telah membunuh berkali-kali, dan roh pedang menembus 1 roh naga. 8 naga itu secara bertahap dihancurkan oleh Hu Xiaotian, berubah menjadi cahaya perak, dan menghilang. Kau ingin menghabiskan kekuatanku dengan ini? Naif sekali. Hu Xiaotian mendengus meremehkan. Gulong berkata, ini peringatan dari Jiulongding. Aku tidak pernah menerima ancaman apapun. Harimau itu meraung di langit. Gulong berkata, jika kau teruskan, Jiulongding pasti akan bangun lebih awal. Saat itu, kau tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Coba saja, harimau itu meraung dalam dingin. Pada saat ini, pikiran harimau Xiaotian tiba-tiba teringat suara harimau terbang. Ayah, situasinya tidak baik. Ada iblis di Gunung Tianzang, dan mereka telah membunuh aliansi Tiandao. Setelah mendengar ini, kilatan dingin melintas di matanya. Jika harimau Feitian bisa begitu cemas, klan iblis di Gunung Tibet seharusnya tidak lemah besok. Ye Chen mungkin akan sangat menderita. Hu Xiaotian menatap Gulong dalam-dalam, lalu tanpa berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Semua orang ragu, Hu Xiaotian masih sangat agresif tadi. Mengapa dia langsung pergi? Bukan hanya orang luar yang bertanya-tanya, tetapi juga Gulong. Mengapa Hu Xiaotian tiba-tiba pergi? Aliansi Tiandao, gas jahat melonjak, dan gas jahat gelap datang ke gerbang aliansi Tiandao, menghalangi langit dan matahari, membuat langit aliansi Tiandao menjadi kabut. Di dalam roh jahat itu, ada tawa dingin yang terus menyebar. Di gerbang aliansi Tiandao, Ye Chen dan yang lainnya memperhatikan Qi sihir dan merasakan tekanan. Kelompok roh jahat ini terlalu kuat, pasti ada iblis yang mengerikan di dalamnya. Ye Chen, hari ini aku akan menghancurkanmu dan membiarkanmu jatuh ke jalan iblis. Suara jahat datang dari roh jahat itu. Ye Chen menatap roh jahat itu dan berkata, aku bahkan tidak berani muncul, tetapi juga berani menghancurkanku. Konyol, ini aku. Ada suara dingin di udara. Ye Chen menyipitkan matanya, sedikit terkejut di dalam hati, kelompok Qi jahat ini adalah Noumenon. Kalau begitu, tidak perlu bicara omong kosong. Jika kamu memiliki keterampilan, kamu dapat menggunakannya. Ye Chen menatap kumpulan Qi jahat itu, lalu ia mempersembahkan kurban kepada 8 diagram Tai Chi. Cahaya suci pada 8 diagram Tai Chi melesat keluar dan langsung membunuh roh jahat itu. Cahaya suci itu langsung mengenai kumpulan Qi jahat itu, yang kemudian ditembus, dan tempat yang terkena cahaya suci itu pun dimurnikan. Ye Chen mencibir, tidakkah kau tahu bahwa aku memiliki diagram 8 diagram Tai Chi? Cahaya itu didedikasikan untuk mengendalikan kalian, para iblis. Cahaya itu memang mengendalikanku, tetapi meskipun kau memiliki cahaya itu, kau tidak dapat membunuhku. Di tengah kumpulan roh jahat itu, Jie terkekeh aneh. Tatapan mata Ye Chen sedikit tenggelam, kelompok Qi jahat ini begitu tak kenal takut, apakah benar-benar ada cara untuk melawan cahaya suci? Ye Chen tidak percaya bahwa apapun milik klan iblis, jika terkontaminasi roh jahat, akan ditahan oleh cahaya suci, yang sama sekali tidak dapat dijelaskan oleh iblis. Ye Chen memperluas area serangan cahaya suci berkali-kali lipat, langsung menyelimuti seluruh Qi jahat. Meskipun kelompok Qi jahat itu adalah Noumenon, jika tidak dapat menghasilkan serangan fatal, ia tidak dapat dibunuh.
Cahaya suci meledak, dan gas jahat menyemburkan cahaya hitam pada saat yang bersamaan. Cahaya tersebut membentuk lapisan energi yang menyelimuti seluruh gas jahat. Cahaya gelap bertabrakan dengan cahaya suci, dan ia menahan serangan cahaya tersebut. Cahaya itu terhalang oleh cahaya hitam. Setelah melihat pemandangan ini, Ye Chen tak kuasa menahan napas. Kartu apa yang ada di tangannya? Bagaimana kau bisa menahan cahaya itu? Ye Chen terkejut. Haha, apa kau lihat? Cahaya itu tidak maha kuasa. Jika cahaya itu tidak berguna bagiku, hari ini adalah kematianmu. Mata Ye Chen menyipit, lalu ia menyalakan tungku pemurnian, dan api suci menyembur keluar. Ia membungkus cahaya gelap dan memurnikannya dengan api suci. Api itu berkobar, tetapi cahaya hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan padam. Ye Chen sedikit terkejut. Apa yang terjadi? Bahkan artefak itu pun tak mampu mengatasinya. Ahaha, tawa aneh dalam roh jahat itu terdengar lagi, lalu Shen Leng berkata, kau masih punya cara, keluarkan saja. Hari ini aku akan membiarkanmu mati dan mengerti. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Bahkan cahaya dan apinya, roh itu sama sekali tidak terkejut. Dia berani datang ke sini dan berteriak. Sepertinya dia sudah siap. Ini agak merepotkan. Ye Fan berkata dengan nada berat. Aku sudah memberitahu ayahku. Ayahku sudah datang ke sini sekarang. Saat ayahku datang, orang ini akan mati. Suara dingin Flying Tiger terdengar. Ye Chen memandangi kumpulan ki magis itu, lalu berkata, aku tidak menyangka kau benar-benar memiliki dua putra. Cahaya suci dan api ilahi semuanya terhalang olehmu. Kalau begitu, cobalah kekuatan daftar dewa. Ye Chen menghancurkan kepingan daftar dewa, dan kelima kepingan itu mengeluarkan kekuatan dahsyat, yang membuat cahaya ilahi menyilaukan dan menerkam kumpulan ki magis. Tampaknya dewa tidak takut pada kepingan-kepingan itu. Setelah kelima kepingan daftar dewa diledakkan, cahaya hitam masih menghalangi serangan daftar dewa. Kelima kepingan daftar dewa membombardir cahaya hitam itu, dan tidak bisa bergerak maju lagi, yang membuat semua orang menarik napas. Kisah iblis yang membunuh aliansi Tiandao telah lama diketahui. Saat ini, banyak orang melihat pemandangan di depan mereka dari kejauhan, dan mereka juga terkejut. Bahkan artefak itu pun tak berdaya. Roh jahat itu sungguh mengerikan. Sahabat para iblis, bagaimana kalau kita bersatu? Pada saat itu, Kaisar ke-8 muncul dengan senyum di wajahnya. Kau ini apa? Suara penghinaan datang dari roh jahat itu. Wajah Kaisar ke-8 tampak muram untuk sementara waktu, tetapi ia juga menahan diri untuk beberapa saat dan berkata, akulah Kaisar ke-8 di surga. Atas nama surga, surga bukan apa-apa, kelompok roh jahat itu meremehkan. Wajah Kaisar ke-8 muram, ia tak menyangka bahwa kelompok ki jahat ini begitu arogan sehingga bahkan surga pun acuh tak acuh. Beraninya kau mengabaikan surga, Kaisar ke-8 langsung meraung. Kelompok gas sihir itu melonjak, lalu melesatkan cahaya sihir ke arah Kaisar ke-8, berani berteriak padaku, cari mati. Hati-hati, Kaisar, Tu Feng berteriak dan segera mengangkat tangannya. Tu Feng bergegas menghampiri Kaisar ke-8 di depannya. Wajahnya ketakutan, dan kekuatan yang paling mengerikan pun meletus untuk melawan. Puff, cahaya ajaib itu tak terkalahkan dan langsung menembus pertahanan yang tersegel, lalu menembus tubuh yang terlapisi. Tubuh Tu Feng langsung terbungkus ki jahat, lalu ia menjerit dan menghilang. Wajah Kaisar ke-8 pucat pasi dan diselimuti 9 lapisan Hunyuan Daluo Jinxian. Keberadaan yang begitu mengerikan bahkan terbunuh hanya dengan satu pukulan. Kaisar ke-8 segera mundur dan ingin melarikan diri, tetapi roh jahat itu tak mau melepaskannya. Roh jahat itu kembali menyerbu dan membunuh Kaisar ke-8. Kaisar ke-8 ketakutan dan melarikan diri. Kecepatan ki jahat itu terlalu cepat. Kaisar ke-8 dikejar oleh ki jahat sebelum ia lari jauh, dan langsung diselimuti ki jahat. Ah! Kaisar ke-8 menjerit, roh jahat itu berguling, dan akhirnya Kaisar ke-8 menghilang. Semua orang di tempat kejadian menarik napas. Roh jahat itu sungguh mengerikan dan arogan. Mereka tidak memperhatikan Tianting. Kaisar Tianting pun berkata untuk membunuh mereka. Kita telah menyelesaikan 2 lalat. Sekarang giliran kita. Kelompok roh jahat itu berkata sesuka hati. Wajah Ye Chen tenggelam. Kekuatan darah di tubuhnya sudah bergolak. Ki jahat di depannya terlalu mengerikan. Perang dunia hari ini sangat berbahaya. Bunuh. Ye Chen tidak takut, berteriak panjang untuk membunuh kelompok gas jahat itu. Dia melindungi baju zirah dewa di depannya, lalu mengorbankan diagram 8 diagram Taiji dan tungku pemurnian, dan cahaya suci serta api terus-menerus membombardir Nauguang. Ye Chen masih yakin bahwa ada harta karun di pihak klan iblis. Namun, jika kau terlibat dengan roh jahat, itu akan dihancurkan oleh cahaya suci dan api. Ini adalah takdir misterius yang abadi. Aku tidak peduli harta apapun yang kau miliki. Iblis tetaplah iblis. Pada akhirnya, takdir tak bisa dihentikan. Ye Chen meraung. Tidakkah kau dengar bahwa koridor itu tingginya 1 kaki dan iblisnya 10 kaki? Gumpalan gas jahat itu memancarkan senyum dingin yang aneh. Cahaya suci dan api suci membombardir cahaya hitam ki jahat, dan cahaya hitam gas jahat itu berkedip-kedip. Bagaimana mungkin cahaya suci dan api suci menghancurkan pertahanan cahaya hitam ini? Jika kau kehilangan pertahanan ini, apalagi yang kau miliki? Apa kau akan terus-menerus meringis?
Ye Chen mencibir, aku memberimu kesempatan untuk mati dan mengerti. Sekarang tampaknya kau berada dalam posisi yang buruk, dan sudah waktunya untuk bangkit. Setelah itu, roh jahat itu melonjak, seperti ombak besar, dan berguling ke arah Ye Chen. Ada perasaan bahwa seluruh aliansi surgawi akan hancur dalam sekejap. Kelompok Ki jahat ini terlalu mengerikan, memberi orang tekanan yang sangat kuat. Meskipun ada banyak orang kuat di Liga Tiandao, mereka merasa sangat berat menghadapi penindasan kelompok Ki jahat ini. Kekuatan darah Ye Chen terus bergejolak. Dalam situasi seperti itu, dia tidak bisa bergantung pada siapapun, hanya bisa memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia terus-menerus merangsang kekuatan darahnya sendiri, seluruh tubuhnya meledak dengan guntur, menderu, seolah-olah akan meledak kapan saja. Ye Chen menatap Ki jahat yang bergejolak. Ye Chen seperti perahu di laut, yang dapat ditelan ombak dahsyat kapan saja, dan berada dalam bahaya. Ye Chen, pergi. Roh Kudus meraung. Evakuasi dulu. Harimau terbang juga ketakutan. Hu Xiaotian dari Dong Huangzu ke Tianyizu, bahkan Raja Peri setengah langkah pun butuh waktu. Ye Chen menoleh dan melihat ke belakang. Semua kerabat dan saudaranya yang telah melewati hidup dan mati ada di belakangnya. Jika dia jatuh, orang-orang di belakangnya mungkin juga akan jatuh. Dia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi, dia tidak akan pernah melihat orang-orang yang dia coba lindungi terluka. Ye Chen menoleh lagi dan menatap Ki magis. Keyakinannya di dalam hatinya semakin kuat dan matanya semakin tajam. Kemudian, kekuatan dahsyat di tubuhnya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Matanya merah. Ah! Ye Chen meraung dan penuh kekuatan. Pada saat ini, darahnya mengalir deras ke langit di belakangnya, bergulung seperti lautan darah, dan menyerbu roh jahat itu. Gumpalan darah ini memiliki kekuatan tertinggi, menyapu langit, menghancurkan langit. Pada saat ini, gambaran di benak Ye Chen semakin jelas, tetapi hanya garis luarnya saja, masih belum bisa melihat siapa yang ada di dalam gambar. Semakin jelas gambarnya, kekuatan darah di tubuh Ye Chen semakin kuat, yang membuat langit berguncang. Lautan darah dan Ki jahat bertabrakan dalam sekejap. Dua kekuatan, satu hitam dan satu merah, pecah. Merah dan hitam saling bertautan, dan seluruh langit hancur berkeping-keping. Waktu dan ruang terasa hening, dan semua orang tidak dapat mendengar suara apapun. Apa yang terjadi di depan mata mereka bagaikan mimpi. Boom! Sepertinya setelah sekian lama, semua orang mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Lautan darah merah dan roh jahat hitam itu mundur. Bunuh! Mata Ye Chen merah darah, dan darahnya mengalir deras, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Ye Chen tak kenal takut dan menghancurkan langit. Roh jahat hitam itu melonjak dan meraung. Jelas sekali roh jahat hitam itu tidak pernah menyangka Ye Chen akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan untuk menahan serangannya. Bunuh! Iblis hitam itu meraung dan menghujaninya lagi. Bagaimana mungkin kekuatan Ye Chen begitu mengerikan? Dia bahkan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan roh jahat itu. Semua orang yang hadir menarik napas, sungguh di luar dugaan. Ayah memiliki kekuatan supernatural lagi. Ye Wuyu membuka mulutnya, tidak heran anak itu menolak untuk pergi, tetapi dia juga tak kenal takut. Fei Tian Tiger berkata, anak itu memiliki kekuatan supernatural. Terlalu mengerikan, kelompok roh jahat ini mungkin bukan lawannya. Roh itu kecil, di Liga Tiandao, banyak orang belum pernah melihat penampilan supernatural Ye Chen. Sekarang ketika mereka melihat napas Ye Chen yang begitu mengerikan, mereka semua menatapnya dan menjadi bersemangat. Kekuatan batin ayah semakin kuat. Ada apa dengan kekuatan ini? Ye Fan sedikit bingung. Ini sungguh fantastis. Ayahmu luar biasa. Ada begitu banyak rahasia yang bahkan tidak diketahuinya. Kata Flying Tiger. Ye Chen dan kelompok Ki jahat itu bertabrakan lagi, mengguncang bumi. Kedua kekuatan saling bersaing, lalu saling menghancurkan. Ye Chen mengorbankan tungku alkimia dan 8 diagram Tai Chi, lalu mengaktifkannya dengan darahnya sendiri. Rune pada peta dan tungku itu menyilaukan dan bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Cahaya suci teror pun padam, dan serangkaian api ilahi meletus. Dua jenis kekuatan ilahi yang dahsyat membombardir kelompok Ki jahat itu. Cahaya gelap kembali meletus, dan cahaya hitam menjadi semakin kuat. Api suci dan cahaya suci bertabrakan pada cahaya hitam, dan cahaya hitam itu berkedip-kedip, menghalangi pukulan yang begitu mengerikan. Kekuatan darah Ye Chen mengalir deras ke dalam diagram 8 diagram Tai Chi dan tungku alkimia. Rune pada kedua harta karun itu langsung menyilaukan, lalu meledak menjadi semburan kekuatan ilahi, mengirimkan momentum luar biasa untuk menindas masa lalu. Cahaya suci dan api ilahi kembali padam, dan kekuatan kali ini kembali diperkuat. Dua jenis serangan dibombardir pada cahaya hitam, dan cahaya hitam itu berkedip, dan keduanya membeku bersama. Kemudian, sebuah retakan muncul pada cahaya hitam, dan cahaya suci bersinar menembus cahaya hitam menuju Ki jahat, yang mengeluarkan suara, mendesis. Bagaimana mungkin? Kelompok roh jahat itu menakutkan, bagaimana mungkin hasilnya seperti itu? Ye Chen mencibir di sudut mulutnya dan berkata, pertahananmu tidak sepenuhnya kokoh. Biarkan aku memurnikanmu sepenuhnya hari ini. Tubuh Ye Chen bergetar, dan aliran kekuatan yang stabil menyatu ke dalam dua artefak yang kuat itu. Ketika artefak itu kuat, cahaya suci dan api ilahi padam, yang secara langsung menghancurkan pertahanan cahaya hitam.
Cahaya suci menyelimuti seluruh udara magis dalam sekejap, dan api suci berkobar dalam gas jahat. Tidak mungkin, terdengar raungan dari roh jahat. Gas jahat ini terus melonjak, tetapi masih belum mampu melepaskan diri dari belenggu cahaya. Selain itu, api suci terbakar di dalam, dan roh jahat terus-menerus menghilang, dan roh jahat itu menjerit. Teriakan semacam ini sangat melengking, yang membuat seluruh tubuh merinding. Orang-orang ketakutan. Baru saja, roh jahat itu sangat arogan dan kuat, yang menekan Ye Chen. Sekarang, Ye Chen menekannya. Kontras di antara mereka agak terlalu besar. Bagaimana Ye Chen bisa menjadi begitu mengerikan? Beberapa orang ketakutan. Banyak orang belum pernah melihat penampilan supernatural Ye Chen, jadi mereka tidak mengetahuinya. Mereka hanya tahu bahwa Ye Chen telah melompati dan membunuh banyak orang kuat di Jalan Senyu. Namun, ini pertama kalinya melihat pemandangan seperti itu secara langsung. Ye Chen dalam kondisi seperti itu bahkan Raja Abadi setengah langkah pun bisa terbunuh. Ada rasa kemanusiaan. Apakah ada kekuatan sekuat itu di dalam tubuhnya? Luar biasa. Baik di luar maupun di aliansi Tiandao, semua orang yang belum melihat roh supernatural Ye Chen terbelalak dan ternganga. Kelompok roh jahat itu masih berteriak. Cahaya suci dan api suci menyatu di dalam dan di luar. Kelompok gas jahat itu terus menyusut. Pada saat ini, Hu Xiaotian muncul dengan aura yang agung, tetapi ketika melihat pemandangan di depannya, Hu Xiaotian juga terkejut. Dia bisa merasakan kengerian kelompok ki jahat itu. Setidaknya, hampir mencapai kekuatan setengah langkah Raja Abadi, tetapi sekarang hampir dibasmi oleh Ye Chen. Terlebih lagi, momentum Ye Chen membuat Hu Xiaotian ketakutan. Ye Chen telah memadukan Yuan dan Luo Jinxian 5 lapis, betapa luar biasanya alamnya, mustahil untuk meningkat begitu banyak, bahkan jika minum pil sekalipun. Hu Xiaotian melihat bahwa dia tidak perlu bergerak lagi, jadi dia mengumpulkan seluruh napas tubuhnya dan menghampiri Fei Tianhu dan yang lainnya, lalu bertanya, ada apa? Fei Tianhu berkata, kekuatan sihir kelompok ini sangat mengerikan. Serangan sebelumnya dari pecahan Feng Shenbang, tungku alkimia, dan diagram 8 diagram Tai Chi tidak efektif, memaksa Ye Chen ke dalam kondisi spiritual yang luar biasa. Supranatural. Hu Xiaotian sedikit menggerakkan alisnya saat mendengar kata-kata itu. Melihat momentum Ye Chen sekarang, dia benar-benar merasakan semacam supranatural. Bagaimana mungkin ada kekuatan seperti itu dalam dirinya? Hu Xiaotian terkejut. Fei Tian Tiger menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika Ye Chen berada di Fusang, dia berada dalam kondisi supernatural. Dia membunuh begitu banyak orang Jinwu. Kekuatannya terlalu misterius. Hu Xiaotian berkata, sepertinya potensinya perlu dimaksimalkan. Ini adalah kekuatan naluriah dalam tubuhnya, yang sungguh luar biasa. Kekuatan naluriah dalam tubuh. Fei Tian Tiger dan yang lainnya bingung, menatap Tiger Xiaotian. Ada kekuatan naluriah dalam setiap tubuh manusia, yang kuat atau lemah. Kebanyakan orang sama saja, beberapa jenius sedikit lebih kuat, tetapi hampir tidak ada yang namanya Ye Chen, kata Hu Xiaotian. Bagaimana mungkin ayahku begitu mengerikan? Ye Fan tidak mengerti. Hu Xiaotian menggelengkan kepalanya dan tidak yakin. Dia berkata, mungkin itu darah, mungkin itu kebangkitan. Singkatnya, jika kekuatannya akhirnya sepenuhnya digali, itu adalah kekuatannya sendiri yang bisa sekuat yang dia inginkan. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka semua menatap Ye Chen. Saat ini, momentum Ye Chen sangat besar, bagaikan dewa perang. Akhirnya, roh jahat itu berubah menjadi sosok dan meraung, aku hanyalah pion Gunung Tianzang. Ketika Gunung Tianzang pulih sepenuhnya, kau akan mati. Kau tidak bisa melihatnya. Ye Chen bersenandung, cahaya suci yang kaya melenyapkan roh jahat kelompok ini. Ye Chen, aku sudah melihat akhirmu, kau tidak akan mati dengan baik. Kelompok iblis itu meraung liar, mencoba melawan, tetapi tidak bisa melepaskannya sama sekali. Kau ditakdirkan. Ye Chen acuh tak acuh dan matanya merah. Diagram 8 diagram Tai Chi sepenuhnya ditekan, dan ki jahat ditekan dalam 8 diagram Tai Chi. Kelompok ki jahat itu diserap oleh diagram 8 diagram Tai Chi, dan kemudian dimusnahkan. Jeritan melengking bergema di langit, dan semua orang merasakan kengerian. Apakah itu kekuatan Ye Chen yang sebenarnya? Mengerikan, seru seseorang. Sekarang Ye Chen Cai memiliki kekuatan yang begitu mengerikan di lantai 5 Daluo Jinxian. Ketika dia menerobos ke Raja Abadi setengah langkah, bukankah itu berarti dia benar-benar telah mencapai tujuan yang tak tertandingi oleh Raja Abadi? Sebelumnya tubuh juga mengatakan untuk membunuh Ye Chen, sekarang tampaknya itu hanya mimpi. Semua orang tidak meragukan kekuatan Ye Chen. Berapa banyak orang yang berani membangkitkan kekuatan mengerikan seperti itu? Di bawah kepemimpinan Ye Chen, aliansi Tiandao pasti bisa menjadi kekuatan yang menakutkan di Kyushu. Ini adalah tren yang tak terelakkan. Para biksu dari generasi tua mendesah. Selama bertahun-tahun, pola 7 Xianzong dan 6 Xianzu di daratan Jiushu tidak berubah, sampai Ye Chen muncul, benar-benar menghancurkan pola tersebut. Putra ini pasti akan mengubah seluruh daratan Kyushu. Banyak biksu dari generasi tua terkesima. Sebelum Ye Chen dikenal semua orang, seluruh benua Kyushu berada dalam kondisi yang relatif stabil, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Sejak kemunculan Ye Chen, semua ini telah berubah. Permusuhan antara 7 dewa dan 6 peri telah berkobar.
9 aula iblis dan aula dewa dan iblis telah dihancurkan satu demi satu, dan para peri, Raja Surgawi, serta klan Guntur dan Kilat hampir hancur. Hampir semua ini ada hubungannya dengan salah satu dari mereka. Pria ini adalah Ye Chen. Di saat yang sama, di Jalan Senyu, Ye Chen jugalah yang memukau dunia peri. Membunuh beberapa tetua Jinwu sendirian, mendapatkan artefak, membunuh kaisar, dan sebagainya. Manakah di antara semua ini yang tidak ada hubungannya dengan Ye Chen? Beberapa peristiwa besar di seluruh dunia peri berkaitan erat dengan Ye Chen. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia peri sedang berputar di sekitar Ye Chen, dan Ye Chen telah menjadi pusat perhatian. Di era manapun, hanya bakat paling cemerlang yang akan seperti ini, dan hanya mereka yang kemungkinan besar akan menjadi puncak dunia peri di masa depan yang akan mampu melakukannya. Banyak orang telah melihat masa depan Ye Chen. Ada dua kemungkinan ekstrim. Pertama, mencapai puncak negeri dongeng dan menjadi raja dari Raja Abadi. Kedua, wilayah yang dikalahkan tidak akan pernah hancur. Melihat situasi saat ini, kedua kemungkinan tersebut hampir seimbang. Karena seluruh dunia sedang berubah, tidak ada yang bisa memprediksi seperti apa negeri dongeng di masa depan, dan nasib setiap orang pun tidak dapat diprediksi. Setelah menyaksikan pertempuran Ye Chen dengan kelompok roh jahat itu, banyak kekuatan yang sebelumnya masih ragu-ragu akhirnya memiliki rencana yang pasti. Terutama, kekuatan kelas 2 tersebut tidak dihargai oleh surga. Mereka dapat merasakan bahwa mereka pasti akan terbuang di bawah lingkungan umum di masa depan. Oleh karena itu, mereka harus mencari peluang untuk bertahan hidup. Dalam waktu setengah bulan setelah Ye Chen membunuh Ki Jahat, 6 kekuatan kelas 2 di Tianyizu bersedia tunduk kepada aliansi Tiandao dan menjadi pengikutnya. Namun, Ye Chen tidak setuju, ia tidak membutuhkan pengikut. Ia harus bergabung sepenuhnya dengan aliansi Tiandao, atau tidak memiliki hubungan dengan aliansi Tiandao. Kedua jalur ini telah dikalahkan di hadapan 6 pasukan kelas 2. Setelah mempertimbangkan dengan matang, mereka semua memilih untuk bergabung dengan aliansi Tiandao. Dulu, anggota aliansi Tiandao dipilih dari berbagai tingkatan, dan kualitasnya sangat baik. Kini, setelah 6 pasukan kelas 2 bergabung, beberapa dari mereka tidak akan memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, Ye Chen memutuskan untuk membagi 6 pasukan tersebut menjadi 6 pintu masuk aula aliansi Tiandao, dan membiarkan kepala dari 6 pasukan kelas 2 bertindak sebagai pemimpin aula dan melanjutkan pengelolaan. Mustahil bagi orang luar untuk memasuki inti aliansi Tiandao, kecuali mereka telah melewati banyak ujian. Ye Chen harus memastikan kemurnian inti aliansi Tiandao. Ia tidak mengizinkan siapapun masuk ke inti aliansi Tiandao. Mengenai keputusan aliansi Tiandao, 6 pasukan kelas 2 tidak memiliki pendapat, yang dapat dikatakan sebagai pilihan terbaik. Tentu saja, Ye Chen juga memberi 6 pasukan kelas 2 beberapa kesempatan. Selama murid-murid mereka cukup baik, mereka juga dapat lulus ujian dan menjadi anggota inti aliansi Tiandao. Dengan cara ini, 6 siswa kelas 2 juga diberi kesempatan, agar tidak mengukur bakat-bakat yang sebenarnya. Setelah 6 kekuatan bergabung dengan Liga Tiandao, beberapa hari kemudian, Gunung Tianhu mengumumkan penggabungannya dengan Liga Tiandao. Ye Chen juga mengumumkan bahwa pemimpin aliansi Tiandao tetaplah dirinya sendiri, dan penjaga aliansi Tiandao adalah Hu Xiaotian. Pada saat yang sama, Gunung Tianhu mulai melancarkan kampanye melawan Dong Huangzu, membunuh atau mengusir beberapa pasukan asing di Dong Huangzu. Kecuali jika Anda bersedia bergabung dengan aliansi Tiandao, Anda dapat terus tinggal di Dong Huangzu, dan Anda juga bisa mendapatkan gunung dengan Xianwang Daochang. Kemudian, Gunung Tianhu mengintegrasikan monster Dong Huangzu dan membentuk kelompok besar. Di sisi Tianyizu, selain King Yun Xianzong dan klan Yujian sekarang menempati 2 gunung peri, sisa wilayah tersebut juga ditempati oleh aliansi Tiandao, secara langsung mengancam King Yun Xianzong dan klan Yujian. Kedua kekuatan ini sudah memiliki dendam dengan Ye Chen. Mereka mengatakan bahwa mereka besar atau kecil. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi klan Yujian dan King Yun Xianzong tidak bisa tinggal diam. Dengan melakukan itu, Ye Chen tidak diragukan lagi bermaksud memberikan tekanan pada kedua kekuatan, baik untuk meninggalkan Tianyizu atau untuk menyerah pada aliansi Tiandao. Sebagai dua kekuatan lama yang kuat, mustahil bagi mereka untuk tunduk pada aliansi Tiandao, dan leluhur mereka tidak akan memaafkan mereka. Jika ingin meninggalkan gunung, mereka tidak bisa. Yang mereka miliki sekarang adalah salah satu dari 9 gunung abadi, yang berarti mereka memiliki rumah harta karun alam. Sekarang, bahkan gunung biasa pun pernah bertempur untuk memperebutkan darah, dan 9 gunung abadi bahkan lebih luar biasa. Itulah yang diinginkan semua orang, dan bagaimana mungkin ada yang menyerah. King Yun Xianzong dan klan Yujian kini berada dalam dilema. Mereka berdiskusi secara diam-diam dan memutuskan untuk bersatu sementara, lalu mengamati aktivitas aliansi Tiandao. Ye Chen tidak memiliki indikasi apapun, jadi dia mengesampingkan King Yun Xianzong dan klan Yujian. Pada saat ini, ada juga berita di Jalan Senyu bahwa Tianting telah berangkat dari Tianshu ke Kyushu. Kali ini, Istana Surgawi hampir mengerahkan lebih dari setengah kekuatannya. Ada Banbu Xianwang di Tianting, dan ada juga Banbu Xianwang di 6 keluarga. Keesokan harinya setelah berita itu datang, sejumlah besar orang dan kuda muncul di pintu masuk Jalan Senyu di daratan Kyushu. Luas,
Rapi, sekilas, puluhan ribu orang. Di antara puluhan ribu orang ini, kecuali yang kuat di 6 keluarga dan istana surga, sisanya adalah semua prajurit dan jenderal surgawi Tianting. Tianting membanggakan 100.000 prajurit dan jenderal, dan sekarang lebih dari setengahnya telah dikerahkan. Di antara puluhan ribu orang, kekuatan terendah adalah ranah Jinxian, kekuatan tertinggi adalah ranah Daluo Jinxian, dan tingkat jenderal haruslah Hunyuan Daluo Jinxian. Tim seperti itu terlalu mengerikan untuk menghancurkan seorang abadi. Menghadapi tim seperti itu, para Xianzong di daratan Kyushu hanya bisa gemetar. Sungguh mengerikan, kemunculan tim seperti itu telah menggemparkan seluruh daratan Kyushu. Sungguh mengejutkan, puluhan ribu prajurit dan jenderal dari langit dan bumi datang dengan kekuatan yang dahsyat. Banyak orang ketakutan dan menggigil kedinginan. Apakah ini kekuatan surga? Mengerikan, semua orang yang kami lihat gemetar. Di depan tim terdapat lebih dari selusin kereta perang kuno, semuanya adalah kereta perang monster tingkat Hunyuan Daluo Jinxian. Di atasnya duduk Raja Peri setengah langkah atau orang kuat di lantai 8 dan lantai 9 Hunyuan Daluo Jinxian. Kaisar, apakah kita akan langsung menghancurkan aliansi Tiandao sekarang? Di depan medan perang, seorang pria tua berambut putih duduk dengan mata terpejam. Pria parubaya yang mengemudi di depannya bertanya dengan hati-hati. Pria tua berambut putih itu masih memejamkan mata dan berkata, kita tidak perlu pergi ke aliansi Tiandao untuk sementara waktu. Jika kita ingin menghancurkan aliansi Tiandao, kita harus mengisolasi aliansi Tiandao terlebih dahulu, baru bergabung dengan Killing Heaven. Baik, pria parubaya itu mengangguk dan menyampaikan pesan. Kemudian, tim Wu Haodang sedang dalam perjalanan menuju Luan Buzhou. Di pihak aliansi Tianting, sejak kematian Kaisar ke-8 dan Tu Feng, pihak ini telah disatukan dan untuk sementara dikelola oleh Killing Heaven. Sekarang setelah Killing Heaven menerima berita itu, pasukan Tianting berani datang. Saat ini, mereka merasa gembira sekaligus gelisah. Beberapa kaisar di Tianting terbunuh di daratan Kyushu. Tianting sungguh memalukan, sekarang Kaisar berani datang sendiri, dan pasti akan memintanya untuk melakukan kejahatan. Boom, langit bergetar, dan raungan dahsyat meletus, dan puluhan ribu orang melangkah ke kehampaan dengan tertib di kejauhan. Slayer dan aliansi semuanya keluar untuk menyambut. Surga yang membunuh telah melihat Kaisar. Surga yang membunuh memberi hormat dengan hormat. Orang-orang lainnya juga sopan, tidak ada yang berani bersikap tidak hormat. Bahkan kekuatan-kekuatan di daratan Kyushu, seperti klan petir, klan abadi, dan klan Raja Surgawi, ketakutan melihat barisan seperti itu, dan langsung melunak. Kaisar membuka matanya dan menatap langit yang membunuh. Matanya tampak tanpa gelombang, tetapi seluruh suasana sangat muram. Tidak ada yang berani berbicara. Surga yang membunuh, kau benar-benar membuat surga berwajah muram. Kaisar membuka mulutnya dengan nada sarkastis dalam kata-katanya. Hati surga yang membunuh bergetar, aku merasa segalanya tidak terlalu baik. Membunuh langit adalah kejahatan. Tolong hukum Kaisar. Membunuh langit tanpa basa-basi, langsung mengaku bersalah, sikapnya sangat baik. Kaisar mendengus dan berkata, menghukum. Sekalipun aku memukulmu dengan satu tangan, kau tidak pantas mati. Membunuh langit bergidik, wajahnya langsung memucat.